Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Di sini saya akan membahas hasil diskusi kami tentang materi, teori, dan model konsep keperawatan komunitas menurut Hildegard E. Peplau. Perkenalkan, nama saya Sensiana Jawa, NIM KP 1701218. Pengertian teori Hildegard E. Peplau. Yang pertama, teori yang dikembangkan Hildegard E. Peplau adalah keperawatan psikodinamik. Teori ini dipengaruhi oleh model hubungan interpersonal yang bersifat terapeutik. Hildegard E. Peplau mendefinisikan teori keperawatan psikodinamiknya sebagai berikut. Perawat psikodinamik adalah kemampuan untuk memahami perilaku seseorang untuk membantu mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan yang dirasakan dan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang muncul dari semua hal atau kejadian yang telah dialami. Perkenalkan, nama saya Alexandrina Carvalho, NIM saya KP 1801259. Di sini ada 3 model konsep dan teori keperawatan menurut Peplau. Yang pertama, pasien. Sistem dari yang perkembangan terdiri dari karakteristik biokimia, fisiologis, interpersonal, dan kebutuhan serta selalu berupaya memenuhi kebutuhan dan mengintegrasi belajar pengalaman. Pasien adalah subjek yang langsung dipengaruhi. Yang kedua, perawat. Perawat berperan mengatur tujuan dan proses interaksi interpersonal dengan pasien yang bersifat partisipatif. Sedangkan pasien mengalihkan isian menjadi tujuan. Yang ketiga, masalah atau kecemasan yang terjadi akibat sakit atau sumber kesulitan. Ansietas berat yang disebabkan oleh kesulitan mengintegrasikan pengalaman interpersonal yang lalu dengan yang sekarang. Ansietas terjadi apabila komunikasi dengan orang lain mengancam keamanan psikologi dan biologi individu. Perkenalkan, nama saya Albertina Lalo, NIM KP 1801261. Ada tahapan interpersonal menurut Peplau dalam keperawatan. Menurut Peplau dalam keperawatan yaitu ada 4 fase. Yang pertama yaitu fase orientasi. Pada fase ini, perawat dan klien masih sebagai orang yang asing. Pertemuan diawali oleh pasien yang mengekspresikan perasaan butuh. Perawat dan klien melakukan kontrak awal untuk membangun kepercayaan dan menjadi proses pengumpulan data. Tahapan yang kedua yaitu fase identifikasi. Pada fase ini, fokusnya itu memilih bantuan profesional yang tepat. Pada fase ini, pasien merespon secara selektif ke orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhannya. Respon pasien terhadap perawat itu yang pertama ada berpartisipasi dan independen dengan perawat. Yang kedua ada anatomi dan independen. Dan yang ketiga ada pasif dan dependen. Selanjutnya, nomor 3, fase identifikasi. Fase ini fokusnya memilih bantuan profesional yang tepat. Pada fase ini, pasien merespon secara selektif ke orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhannya. Yang nomor 4, ada fase resolusi. Terjadi setelah fase-fase sebelumnya telah berjalan dengan sukses. Fokus pada fase ini mengakhiri hubungan profesional pasien dan perawat. Dalam fase ini perlu untuk mengakhiri hubungan terapeutik mereka. Perkenalkan, nama saya Nasuji Guterres, NIM saya KP 1801263. Baik, konsep mayor dari teori Peplau ada 4. Yang pertama, ada manusia. Manusia adalah organisme yang hidup dalam keseimbangan yang tidak stabil. Dipandang sebagai suatu organisme yang berjuang dengan caranya sendiri untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh kebutuhan. Tiap individu merupakan makhluk yang unik, mempunyai persepsi yang dipelajari dan ide yang telah terbentuk dan penting untuk proses interpersonal. Dan yang kedua, lingkungan.
Peplau mendefinisikan lingkungan sebagai bentuk di luar organisme dalam konteks kebudayaan. Dari sini kebudayaan dan kepercayaan diaktualisasikan. Budaya dan adat istiadat merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menghadapi kehidupan. Perkenalkan, nama saya Anis Yuli Solihah, KP 18-01264. Saya akan melanjutkan menyampaikan konsep mayoritas dari teori Peplau yang nomor 3, yaitu keperawatan. Keperawatan adalah alat pendidik untuk kekuatannya bertujuan untuk mendukung kekuatan seseorang dalam kreativitas, langsung produktivitas, dan sikap individual dari kehidupan masyarakat. Yang nomor 4 itu dari kesehatan. Peplau mendefinisikan kesehatan sebagai gerak progresif individu dan proses makhluk lain secara terus-menerus dalam kelangsungan kreativitas, produktivitas, dan sikap individual dari kehidupan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Aprilia Freta Jalohobon, NIM KP 18012666. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan teori oleh komunitas keperawatan. Ada 3. Yang pertama, praktek keperawatan. Grace Silis menyatakan bahwa Peplau memberikan perspektif baru, arah baru, teori-teori yang dijadikan dasar praktek keperawatan untuk tindakan terapeutik dengan pasien. Ide Peplau menjelaskan desain untuk praktek keperawatan jiwa dengan lengkap. Yang kedua, pendidikan keperawatan. Buku Peplau yang berjudul Interpersonal Relation in Nursing dituliskan khusus untuk membantu lulusan perawat dan mahasiswa keperawatan. Tulisan-tulisan Peplau berdampak pada tokoh-tokoh keperawatan lain yang juga menulis buku. Mereka menyatakan bahwa ide teori Peplau, terutama definisi terhadap keperawatan dan proses keperawatan, pengembangan dari teori kecemasan dan pembelajaran, serta metode psikoterapeutik menjadi bagian dan seleksi alam dari disiplin ilmu keperawatan. Kenalkan, nama saya Arma Sulihin, NIM KP 18-01268. Lanjutan dari slide 8. Yang ketiga itu ada penelitian keperawatan. Statement Seals mengenai hasil kerja Peplau dipengaruhi oleh pekerjaannya di klinik dan hasil studi, di mana hasil tersebut digunakan dalam penelitian sebagai alat untuk meningkatkan batang tubuh pengetahuan keperawatan pada penelitian awal, mengikuti asumsi bahwa masalah pasien terjadi pada fenomena individu dan dieksplorasi dalam hubungan perawat pasien. Thomas Baker dan Estes menggunakan konsep kecemasan Peplau sebagai suatu makna untuk memecahkan perasaan marah secara konstruktif melalui proses pembelajaran pada hubungan perawat-pasien. Tomei dan Aligut, 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Ramayanti, NIM KP 18011269. Peplau memiliki proses keperawatan 4. Yang pertama itu ada pengkajian, kemudian perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir ada evaluasi. Oke, di sini kita akan bahas yang pertama tentang pengkajian. Pengkajian ini isinya ada pengumpulan data dan analisis. Kemudian yang kedua itu tidak perlu selalu berarti kebutuhan yang dirasakan. Mungkin perawat dimulai, kemudian diagnosa keperawatan, kemudian ringkasan, kemudian pertanyaan berdasarkan analisis. Nah, yang kedua itu ada perencanaan. Perencanaan ini isinya itu sudah jelas, yaitu saling menetapkan tujuan. Kemudian yang tiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan rencana mulai ke arah pencapaian tujuan yang saling ditetapkan, dapat dicapai dengan perawatan pasien atau kesehatan profesional ataupun keluarga pasien. Nah, yang terakhir di sini ada 4. Ada yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi ini berdasarkan perilaku akhir yang diharapkan dapat menyebabkan penghentian atau inisiasi rencana baru. Baik, perkenalkan nama saya Deisi Lupa, NIM
KP 1801272. Baik, kami dari kelompok 1 telah mempresentasikan materi yang telah kami dapatkan. Semoga apa yang telah kami jelaskan bisa bermanfaat.